Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Iin Lestari. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada semuanya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menambah wawasan bagi semuanya, dan saya berharap info saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dalam video saya kali ini saya akan menceritakan tentang diri saya. Kebetulan saya ini mempunyai penyakit, riwayat penyakit, yaitu penyakit MAH, dan sudah divonis sangat parah sama dokter. Itu katanya ada infeksi di bagian lambung, itu sudah di mana-mana. Jadi memang waktu itu keluhan saya, kepala ini memang pusing, terasa pusing, memang benar-benar pusing, sehingga memang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Duduk pun sudah tidak kuat lagi. Saya cuma bisa terbaring lemas, persis seperti orang yang baru-baru hamil itu. Tapi waktu dicek hamil atau tidaknya kan agak-agak cemas juga kita kan, kayak orang hamil gitu, hamil apa enggak gitu kan. Jadi begitu saya cek, ternyata tidak, negatif. Tapi kondisi saya seperti orang yang baru-baru hamil muda gitu. Jadi dalam kebingungan itu, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang lumayan bagus di kota, karena kebetulan kami tinggal di desa kan. Jadi kami kesanalah, dan akhirnya di sana setelah konsul dengan dokter, saya disuruh untuk cek labor. Nah, jadi kita kembali lagi ceritanya. Setelah cek labor ini, saya pending dulu. Saya kembali lagi ke masa lalu sebelum saya mengalami penyakit MAH yang lumayan parah ini. Jadi saya itu kira-kira mulai terserang penyakit MAH ini begitu saya menamatkan sekolah menengah atas. Jadi begitu tamat sekolah menengah atas, saya alhamdulillah sudah bisa bekerja di salah satu kantor di kecamatan. Dan saat saya bekerja itulah sudah mulai nampak kalau saya itu terkena MAH. Ditambah lagi mungkin waktu kerja yang tidak menentu dan makan yang tidak teratur, akhirnya tambah parah. Kemungkinan juga itu waktu saya sekolah, karena kebetulan sekolahnya jauh dari orang tua, mungkin dengan pola makan juga yang tidak bagus. Makan saya juga suka makan yang asam-asam, namanya juga ini ya, masih sekolah. Pokoknya kalau enak, kalau suka hantam terus, nggak kepikiran kalau nanti kalau misalnya itu makanan terlalu sering saya makan akan mengakibatkan apa gitu kan. Dan juga lagi jajannya kayak bakso, pokoknya yang kuah-kuah, yang pedes-pedes itu saya pasti suka. Nah, mungkin dengan makanan-makanan yang seperti itu, penyakit ini lama-lama ini ya, memang begitu saat kita memakannya, seperti saya waktu sekolah dulu mungkin belum terasa, tapi memang setelah beberapa tahun kemudian baru mengepek, baru terasa gitu kan. Ya, terjadi kerusakan di dalam ini akibat makanan-makanan yang sembarangan. Nah, saran saya kepada teman-teman yang memang tidak mempunyai penyakit MAH,
itu usahakan jagalah apa yang kita makan. Jangan sampai nanti kalau sudah kena itu susah sembuhnya ya. Mungkin ada juga mungkin teman-teman yang ini sama seperti saya yang sudah mengidap penyakit mah yang sudah lumayan parah mungkin ya. Bisa kita sharing di sini ya. Mungkin lewat kolom komentar nanti kita bisa balas-balasan, atau juga nanti saya akan bikin vlog lagi kelanjutan tentang penyakit mah ini ya. Saya rasa banyak sekali orang yang mengidap penyakit ini, dan memang penyakitnya susah disembuhkan. Kemudian juga bahkan ada yang bilang katanya penyakit mah ini bukanlah penyakit yang enteng, nggak bisa dianggap ringan, bisa membawa kepada kematian ya. Tapi nauzubillahimin zalik ya, mudah-mudahan kita semua berumur panjang ya. Nah, balik lagi setelah saya cek labor, itu diketahuilah bahwa salah satu penyakit yang ada sama saya yaitu mah yang sudah sangat parah ini tadi, yang katanya infeksi sudah di mana-mana di lambung saya. Terus ada juga waktu itu saya cek ada juga saya kolesterol agak tinggi ya, mungkin karena makan sembarangan apa segala macam sehingga mengakibatkan kolesterol saya naik. Kemudian juga tensi tinggi, mungkin karena udah sakit lama, akhirnya tensi juga ikutan naik ya. Tapi yang paling poin itu adalah yang lambung ini tadi. Akhirnya dikasih resep karena memang kita minta berobat jalan ya, karena memang kita kalau misalnya mau menginap, karena kita dari desa ya, berhari-hari nanti di rumah sakit pasti akan memakan waktu dan juga biaya yang tidak ini, karena memang waktu itu saya berobat tidak pakai BPJS umum, dan rumah sakitnya juga memang rumah sakit yang bagus, jadi memang lumayan mahal. Itu saja waktu itu saya hampir waktu berobat jalan itu aja kan, waktu cek labor, konsul dokter dan dikasih obat jalan itu sekitar 3 jutaan keluar itu waktu itu uang saya ya. Memang kalau udah sakit ini mahal ya. Makanya jagalah sehat sebelum sakit, kata orang itu memang betul. Jadi sejak itu saya tahu kalau memang penyakit saya ini itu yang paling apa ya, yang paling kronis. Setelah berobat dari itu adalah perubahan, cuma namanya manusia begitu enak gitu kan, akhirnya lengah lagi makan apa segala macem itu kan. Beberapa kali mah saya kumat, beberapa kali saya keluar masuk rumah sakit ya, singkat cerita ya. Terakhir saya dirawat di rumah sakit di dekat saya tinggal, dan itu dokternya kasih tahu sama saya, selain menjaga pola makan, tidak boleh makan pedas, santan, asam segala macam, saya juga harus menjaga supaya jangan saya stres. Jadi penyakit mah ini tingkat stres kita juga mempengaruhi. Jadi kalau kita terlalu stres, terlalu capek, juga mah kita ini akan kumat dengan sendirinya walaupun pola makan kita bagus. Nah, jadi saran saya bagi yang mempunyai penyakit mah, hindari stres ya kalau bisa. Terus tahu diri aja, kita kerja itu kalau memang kita udah capek ya udah jangan dipaksa gitu, karena memang kalau udah kecapean pasti drop, pasti mah naik. Udah itu aja ya. Nah, sambil berobat dokter, rumah sakit, saya juga diberitahu dengan teman-teman orang-orang sekitar untuk mencoba obat-obatan herbal yang ada di rumah, yang gampang didapat dan gampang juga untuk dibuat. Salah satunya yang pertama itu saya tepung tapioka, tepung kanji ya kalau kami sini sering bilang. Jadi itu subuh-subuh sebelum kita makan dan minum itu ambil sekitar 3 sendok tepung tapioka itu, dikasih air dingin secukupnya lah ya, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit. Kalau terlalu dikit nanti susah kita mengaduk karena itu agak lengket. Terus jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti kita juga susah untuk meminumnya karena memang rasanya agak rasa-rasa gimana gitu kan. Itu sebelum subuh rutin itu diminum.
bisa, katanya memang bisalah untuk mengobati penyakit mah. Itu saya juga coba itu. Kemudian kunyit, saya juga rutin minum air kunyit murni. Ini memang sangat bagus ini. Ini obat dari zaman dahulu kala memang ya. Kemudian juga air jahe yang pakai gula merah, wedang jahe ya, sering kalau orang sering bilang itu. Saya juga sering buat itu. Nah, jadi memang saya padukan ini antara obat dokter dan obat herbal, ini saya padukan terus. Obat dokter kita minum, lama-lama saya meninggalkan obat dokter, obat-obat apotik saya tinggal. Akhirnya saya yang herbal inilah yang sering saya konsumsi. Dan juga alhamdulillah merasa badan tuh agak enak ya, lumayan alhamdulillah. Mungkin saya juga udah mawas diri ya, udah pandai jaga makanan juga. Saya udah pandai memanage pola pikiran, jangan sampai terlalu stres dan segala macam. Terus juga terakhir saya ada dapat resep dari teman juga. Jadi waktu itu saya itu seperti kayak kumat mahnya gitu, tapi saya merasa nggak terlalu gitu, cuman memang badan itu lesu, nggak enak aja gitu kan, mau dibawa kemana itu lesu, mau dibawa kemana lesu. Nah akhirnya saya dikasih tunjuk itu ada namanya bawang dayak. Nah itu bawang dayak itu cuma direndam dengan air hangat yang baru sudah mendidih. Setelah dia cukup dingin untuk bisa kita minum. Nah alhamdulillah memang cocok. Sampai sekarang saya juga tetap itu sediakan. Kalau memang saya rasa udah agak nggak enak, saya selalu minum air rendaman bawang dayak itu tadi. Nah dan untuk yang tapioka, untuk yang kunyit, untuk yang jahe saya sudah tidak konsumsi lagi. Tapi saya ini hanya bercerita ya, istilahnya kalaupun ada teman-teman yang ngerasa punya penyakit mah yang lumayan akut, mungkin bisa dicoba. Itu beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, selain resep-resep dari dokter ya. Karena memang yang namanya kita usaha kan, entah obat mana yang menyembuhkan, yang jelas yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara obat-obatan yang kita minum. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mempunyai penyakit mah, tolong dijaga pola makannya, itu aja, pola makan, istirahat yang cukup, dan juga pola pikir kita ya. Kita harus bisa memanage diri kita sendiri supaya jangan terlalu stres dengan keadaan. Jadi kalau kita itu rileks, kalau kita itu nyaman, santai, penyakit pun insya Allah tidak akan datang. Penyakit kita nggak akan datang ya. Kemudian akhir-akhir ini kebetulan karena saya merasa berat badan sudah agak lumayan meningkat, saya itu diet, mengurangi makan. Nah secara tidak langsung saya juga merasakan emah saya juga jarang kumat sekarang, mungkin karena lambungnya sudah nggak terlalu berat lagi bekerja kali ya, karena yang kita konsumsi itu sedikit. Jadi lambungnya juga kerjanya nggak terlalu berat, dan itu juga kayaknya mempengaruhi. Dan alhamdulillah mahnya jadi jarang kumat sekarang. Nah jadi dari beberapa macam cerita yang saya sudah aturkan tadi, mungkin semuanya, teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan sendiri lah ya, trik-triknya bagaimana supaya kita bisa terhindar, kalau bisa memang betul-betul sembuh dari penyakit mah. Boleh dicoba untuk yang herbal, dan juga trik-trik mengurangi makan ini tadi, porsi makan ya, supaya lambungnya tidak terlalu capek bekerja. Bisa banget untuk dicoba ya. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang menonton channel saya ini diberikan kesehatan, bagi yang sakit diberikan kesembuhan ya. Demikian cerita saya tentang penyakit mah yang saya derita, dan bagaimana upaya saya untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Untuk semua yang sedang sakit, yang berjuang untuk sehat, semangat terus ya, salam sehat.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan selalu menonton channel saya, Iin Lestari. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.